Bab 1410. Mutiara Reiki Angin. Au. Monster pelindung suci ini mendengarnya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengibaskan ekornya dan meminta bantuan Huike. Kamu tidak bisa memasuki tempat itu. Oke, aku akan pergi untuk mengambilnya bersamamu. Huike sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Kekuatannya bisa untuk melintasi laut hantu, dan tentu saja dia tidak terlalu khawatir dengan apa yang dikatakan monster pelindung suci. Monster pelindung suci ini berteriak kegirangan, mendukung Huike, dan berlari kencang ke kejauhan. Begitu bintang jahat itu hilang, monster pelindung suci lainnya tiba-tiba berbalik dengan ekor terjepit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Apa sih yang digunakan biksu hebat ini? Terlalu menakutkan. Bahkan tidak membutuhkan proses penjinakan, dan monster spiritual berlutut secara langsung dan ditundukkan. Di kapal dewa, para kultivator banyak berkomentar. Mungkin ini semacam metode yang unik, aku juga belum pernah melihatnya. Si botak juga menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah monster pelindung suci dijinakkan atau tidak, semua orang merasa cukup puas, setidaknya menyaksikan pertunjukan yang bagus. Obrolannya ramai, meskipun Huike ini sangat mencolok, Erikinlah yang paling banyak dibahas. Toh bagaimanapun juga cara Huike ini adalah sejenis trik tipuan, dan Erikin benar-benar menjinakkan monster pelindung suci belang ungu. Lihat, monster pelindung suci belang ungu itu kembali. Saat para cultivator mengobrol, monster spiritual dengan cepat mendekati kapal dewa dengan mengendarai angin dan ombak. Saat mendekat, cahaya yang sangat terang bermekaran dari mulut monster pelindung suci. Di saat yang sama, ombak di sekitarnya berdesir dan berdesak-desakan di kedua sisi. Semua orang melihat bahwa monster spiritual ini memegang sebuah permata yang penuh dengan nafas reiki angin. Di dalam pancaran sinar itu terdapat sumber energi angin yang tak terhitung jumlahnya. Mutiara Reiki Angin, monster pelindung suci belang ungu ini ternyata menemukan harta karun seperti ini di laut hantu. Sumber energinya kaya sekali, setidaknya sudah fase transendensi. Ketika para kultivator melihatnya, mereka kembali iri. Keberhasilan Erikin tidak hanya berdampak memiliki seekor monster spiritual yang setia, tapi juga mendapatkan mutiara Reiki Angin yang sangat bagus. Saat mengambil mutiara Reiki Angin, Erikin menyuapi beberapa rumput ajaib pada monster spiritual itu. Monster pelindung suci ini semakin bahagia. Dia memanggil Erikin beberapa kali, nafas keluar dari tengah alisnya, mengalir ke laut kesadaran Erikin, dan kemudian dengan enggan pergi. Tuan muda ini, aku tidak tahu apakah mutiara Reiki Angin ini bersedia dijual. Harganya terserah kamu. Kami melihat kamu tidak latihan metode angin, jadi seharusnya bisa dirundingkan. Kalau teman kultivator tidak kekurangan uang, aku juga bisa menukarnya dengan barang yang nilainya setara, pil mujarab atau senjata ajaib. Erikin terbang kembali ke kapal dewa, dan beberapa kultivator membungkuk sambil tersenyum. Sumber energi angin lebih sulit dilatih daripada elemen lainnya, dan mutiara Reiki Angin mengandung banyak sumber energi angin yang merupakan hal yang langka di daratan dunia dewa. Benda ini sangat berharga. Tuan Qin, apakah benda ini bisa diberikan? Aku pasti akan memberi kamu harga yang sangat memuaskan. Erikin belum berbicara. Angin harum bertiup, Cindiana Liang berjalan turun dari lantai atas entah kapan. Ketika banyak kultivator melihatnya, mereka memisahkan diri kedua sisi dan memberi jalan. Suasananya sedikit berbeda. Mengetahui bahwa Cindiana Liang tertarik pada objek ini, banyak kultivator menggelengkan kepala dan menghela nafas, menepis ide untuk membeli mutiara ini. Aku tahu benda ini pasti sangat berguna bagi tuan muda, tapi Cindiana sangat membutuhkan sumber energi ini. Kalau Tuan Qin bersedia menjualnya, Cindiana sangat berterima kasih.
Cindiana Liang berjalan mendekati Erik Qin dan membungkuk perlahan, dengan nada yang tulus dan lembut. Banyak orang di samping memandang iri pada Erik Qin. Harganya buka sesuka hati, dan tampaknya juga bisa membina persahabatan dengan Cindiana Liang. Ketahuilah bahwa Cindiana Liang tidak hanya cantik, tetapi juga kultivator kelas 1, dia juga putri dari Pangeran Dinasti Qin. Harga yang dia berikan pasti tertinggi. Dan dia menanyakannya di depan umum, seharusnya tidak akan mengingkari janji. Menjual mutiara tidak hanya tidak akan rugi, tetapi juga dapat menuai persahabatan dari wanita tercantik dinasti Qin. Ini sangat berharga. Banyak orang merasa jika saat ini Erik Qin adalah dirinya, dia pasti akan setuju tanpa ragu. Tapi yang terjadi mengejutkan semua orang. Maaf, barang ini sama pentingnya bagiku, tidak bisa diberikan. Menghadapi Cindiana Liang, Erik Qin tidak ragu-ragu, dia langsung menolak. Tiba-tiba, suasana tiba-tiba menjadi hening, semua orang terkejut. Saudaraku, tidak perlu menggunakan trik-trik kecil. Di sebelah Cindiana Liang, Maple Ye mengerutkan kening, mencibir dan berkata, paling-paling hanya melihat Cindiana membutuhkan benda ini, jadi kamu ingin menjualnya dengan harga yang bagus, langsung saja sebutkan harganya. Tindakan semacam ini hanya akan membuat orang kesal. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, barang ini tidak dijual. Erik Qin mengerutkan kening, dan kamu menghalangi jalan, minggir. Anak sombong, Cindiana mencarimu untuk membelinya, ini memberimu muka, kamu masih belagu. Ketika Maple Ye melihat bahwa Erik Qin kasar pada dirinya, ekspresinya masam. Dia awalnya kesal pada Erik Qin karena urusan monster pelindung suci, kini sikap Erik Qin membuat amarahnya yang ditahan tiba-tiba meledak. Jika kamu tidak ingin menjualnya, jangan pernah berharap bisa pergi. Sambil berkata, Maple Ye tiba-tiba menyerang, kultivasi kelas 1 fase transendensi tiba-tiba meledak, telapak tangannya meraih bahu Erik Qin. Pada saat yang sama, kekuatan besar melonjak, berniat untuk memaksa Erik Qin jatuh ke tanah, membuatnya kehilangan muka. Wajah Erik Qin dingin, dan dia ingin menggunakan filamen api. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan Erik Qin. Cindiana, kenapa kamu menghentikanku karena bajingan ini? Maple Ye tercengang, lalu sedikit malu, tangannya membeku di udara. Tuan Muda Ye, apa yang kamu lakukan? Wajah Cindiana Liang tenang, tapi ada sedikit kesan tidak senang di matanya. Namun, karena marah dan cemburu saat ini, Maple Ye tidak memperhatikan emosi Cindiana Liang. Dia mencibir, Cindiana, anak ini jelas sengaja mempersulitmu. Aku melihat banyak orang jalanan seperti ini, licik dan penipu, memainkan trik dan sangat bajingan. Selama aku memberikan sedikit hukuman, dia akan segera mengerti sedikit sopan santun, dan akan memberikan mutiara reiki angin ini untuk kamu. Artinya, kamu ingin menyerangnya. Cindiana Liang berkata, ya, sedikit hukuman tidak akan membunuhnya. Kata Maple Ye tidak sadar. Berani bertanya pada Tuan Muda Ye, kesalahan apa yang dia lakukan, hingga kamu ingin menyerangnya. Wajah Cindiana Liang menjadi muram. Hanya karena kamu tuan muda keluarga Ye, dan pihak lain hanyalah kultivator mandiri. Kalau dia tidak mau menjual barang, lalu kamu bisa seenaknya mengancam dan menganiaya. Maple Ye tercengang, dia tidak berharap Cindiana Liang bereaksi seperti ini. Dia sendiri menjadi penjahat untuk merampas mutiara reiki angin untuknya, dan Cindiana Liang masih kesal. Maple Ye, kamu terlalu mengecewakanku. Cindiana Liang muak dan berkata, mutiara reiki angin ini mungkin penting bagiku, tapi ini adalah hak Tuan Qin untuk menjual atau tidak. Jika kamu berpikir seperti ini, aku hanya bisa meragukan apakah kamu telah salah memahami orang. Barang ini,
Bahkan jika Tuan Qin memberikannya kepadaku sekarang pun aku tidak akan menginginkannya lagi, dan kamu lebih baik kembali tenangkan diri. Tuan Qin, maaf. Cindiana Liang memberi hormat lagi pada Tuan Qin dan pergi dengan marah. Wajah Maple Ye menjadi pucat untuk sementara waktu. Dia merasa sangat malu ketika Cindiana Liang memberinya pelajaran seperti itu di depan umum. Bersambung.